Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tidak hanya sekedar menciptakan begitu saja, tetapi tidak memberikan rambu-rambu untuk menjalankan kehidupan ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan Al-Quranul Karim ke dalam qalbu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian memberikan maps, cara bagaimana kita berjalan dengan baik, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, berada di jalan yang lurus tentunya. Al-Quran datang dengan segala kelebihannya dan kemujizatannya dan keagungannya. Isinya merupakan kandungan-kandungan dari Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa memetik, mengambil sebuah pelajaran untuk kehidupan kita. Oleh karenanya, siapa yang ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyediakan tempatnya. Caranya yaitu dengan mendirikan salat. Disinilah hamba meluangkan semua resah, kegelisahan, masalah, permintaan, apa yang diinginkan ialah di dalam salatnya itu. Namun kalau seorang hamba menginginkan Allah yang berbicara kepadanya, Allah yang ngobrol kepadanya, maka seorang hamba disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quranul Karim, sehingga hamba itu bisa tahu apa pesan-pesan yang Allah sampaikan untuk kita. Di dalamnya terkandung banyak sekali pelajaran, banyak petunjuk, banyak ilmu untuk kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Oleh karenanya, salah satu cara agar kita bisa memetik hikmah, hidayah, taufik, ataupun petunjuk, hudan daripada Al-Quran ini adalah dengan cara mentadabburinya, mempelajarinya, mendalaminya dengan pendalaman yang tentu harus didasari dengan keilmuan. Namun tidak semua orang bisa memahami Al-Quran begitu saja, atau bisa dikatakan dia memahami Al-Quran dengan pemahamannya. Tentu itu tidak bisa. Ada rambu-rambu yang para ulama, para pendahulu kita yang kemudian ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah dibentuk bagaimana cara memahami dalam Al-Quran ini. Maka sungguh sangat menarik kalau kita bisa mentadabburi Al-Quranul Karim. Karena dengan bertadabbur, insya Allah kita akan memahami semua yang dikandung, yang ingin disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan tidak hanya sampai di tahap itu. Di sini kita bisa memetik hikmah, pelajaran, ataupun faidah, ibrah, pesan inti daripada sebuah ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Karena ketika kita membaca, belum tentu sepenuhnya kita bisa mendalami apa yang kita baca tersebut. Harus ada pendalaman-pendalaman tertentu sehingga kita bisa benar-benar menyerap dan menikmati apa yang kita baca itu. Maka tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tadabbur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, memudahkan jalannya, memudahkan langkahnya untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Para sahabat dimanapun Anda berada, dalam mempelajari Al-Quran banyak sekali yang perlu kita dalami, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Mentadabburi Al-Quranul Karim merupakan jalannya para ulama, jalannya para salafus saleh. Benar-benar mereka itu mendalami, memaknai, mencari hikmah di balik ayat-ayat yang Allah sampaikan. Mutiara apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Namun tentu kalau kita membahas semuanya itu sangatlah luas. Ini mudah-mudahan cukup untuk memberikan pelajaran, dorongan kepada kita semua untuk bertadabbur, mendalami, mencari makna yang mendasar, yang dalam, tentunya dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Allah menyebutkan bahwa tidakkah kita kemudian bertadabbur? Artinya, kenapa kita tidak mendalaminya? Allah bertanya kepada kita. Sehingga kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim ini banyak sekali kandungan-kandungan
yang begitu dahsyat yang kita tidak bisa dapatkan kecuali dengan bertadabbur. Karena berbeda memahami makna, arti, terjemahan dengan bertadabbur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan melindungi kita semua dari segala mara bahaya, dan juga mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari negeri tercinta kita ini. Dalam Islam kita dianjurkan untuk kemudian menuntut ilmu, memperdalam ilmu, mencari sesuatu yang kita tidak tahu. Karena dalam sebuah amaliyah ibadah haruslah dilakukan dengan ilmu. Para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang istighfar. Apa keutamaannya? Apa kelebihannya? Apa ganjarannya? Atau untuk siapa sebenarnya ini istighfar Allah sediakan? Istighfar sendiri itu berarti ampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Berikutnya pertanyaan yang ketiga dengan orang yang berbeda, menanyakan masalah problematika kehidupannya juga. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, perbanyaklah istighfar. Setelah selesai kejadian ini, tiba-tiba ada yang bertanya, wahai Imam, bagaimana mungkin engkau menjawab sebuah pertanyaan yang berbeda dengan orang yang berbeda dan kondisi yang berbeda dengan satu jawaban? Engkau imam, memiliki ilmu, memiliki kemampuan, wawasan yang luas, namun kenapa hanya menjawab dengan istighfar? Maka tentu seorang imam tidak hanya menjawab dengan pola pikirnya sendiri atau logika semata. Pasti ada dasar dalil yang beliau jadikan pegangan, sehingga kemudian beliau menjawab seperti itu. Masya Allah, memang keilmuan, kelebihan dalam ilmu Allah berikan tidak kepada semua orang. Allah pilih khusus orang-orang tersebut untuk diberikan keilmuan. Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan tersebut dengan berdalilkan Quran surah Nuh ayat 10 dan seterusnya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah, para sahabat dimanapun Anda berada, hafalkan, amalkan, dan dalami betul-betul ayat ini. Maka insya Allah semuanya akan Allah mudahkan dan Allah berikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ayat ini bermakna bahwa maka aku menyuruh mereka dengan diam-diam, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bagaimana Nuh alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah dengan kegigihannya, dengan segala bentuk kesabaran menghadapi umatnya yang selalu menutupi kupingnya ketika hendak mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Namun Nabiullah Nuh alaihissalam diabaikan dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Nuh, kaumnya tentunya. Maka Nabi Nuh berkata kepada Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Ada ganjaran yang Allah janjikan bagi orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Orang-orang yang merasa butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika kita beristighfar, minta ampun, merasa butuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh Allah untuk memaafkan kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, maka Allah berjanji kepada kita, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Tidak ada hubungan antara masalah kehidupan kita dengan hujan secara logika. Tetapi luar biasa keagungan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, itu membutuhkan air tentunya. Sehingga dengan hujan yang Allah turunkan ini, maka keberkahan akan turun kepada kita. Artinya hujan di sini bersimbol bahwa ini bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ketika satu negeri
tidak diberikan hujan, maka tentu akan memiliki kekurangan. Tetapi ketika ada hujan di situ, maka di situ akan tumbuh semerbak ladang-ladang yang subur. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ketika hujan itu turun, membawa keberkahan kepada kehidupan kita, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur, maka dari situ kita bisa mengambil sebuah kehidupan untuk melanjutkan hidup di esok harinya. Kita mengambil makanan, kita mengambil bahan untuk membuat tempat tinggal dari kayu dan lain sebagainya. Banyak hal yang dilahirkan dari hasil hujan yang penuh keberkahan itu. Hujan di dalam Al-Quran ada berbagai macam bentuk juga. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat matara untuk hujan. Midarara, matara. Matara Allah gunakan ketika hendak ingin menyampaikan pesan kepada kita bagaimana kaum Lut alaihissalam itu dihukum, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, para sahabat dimanapun Anda berada, makna daripada midarara ataupun matara itu memiliki makna yang berbeda. Midarara yang Allah maksudkan di sini adalah hujan yang penuh keberkahan. Tetapi matara yang Allah sebutkan di ayat lain itu merupakan hujan yang berbentuk azab. Dan hujan inilah yang Allah turunkan dari langit ini. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dari langit ini Allah turunkan hujan penuh dengan keberkahan, penuh dengan berbagai macam kelebihannya yang bisa kita manfaatkan. Nah, sampai di sini kita paham dulu bahwa hujan memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Para sahabat dimanapun Anda berada, setelah itu dia akan memperbanyak harta. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan memberikan harta kepada kita. Artinya jawaban daripada imam tadi sangatlah benar. Yang datang orang yang dalam keadaan meminta masukan tentang musim paceklik atau susahnya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Maka dengan istighfar ini, insya Allah akan turunkan hujan sehingga mendatangkan keberkahan di ladang-ladang mereka. Kemudian yang datang dengan segala macam, yang datang dengan keluhan, saya sudah lama menjalani kehidupan ini dengan kemiskinan, maka di sini juga Allah berikan. Wa yumdidukum bi amwal. Ketika kamu benar-benar ikhlas, tulus, butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperbanyak hartamu. Itu janji Allah. Itu merupakan janji Allah. Inna wa'dallahi haq. Dan sesungguhnya janji Allah itu benar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berpaling daripada janji-janjinya. Dengan istighfar yang kita berikan, yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan keberkahan melalui hujan, memberikan kita harta. Janji Allah. Wabanin, dan juga anak. Ternyata pertanyaan ketiga-tiganya sudah terjawab. Bagaimana kemudian semua problematika kehidupan ini bisa selesai dengan istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Maka kemudian setelah itu Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Allah. Setelah kita banyak minta ampun kepada Allah, maka Allah akan menyediakan surganya untuk kita. Lantas, para sahabat dimanapun Anda berada, siapalah kita? Siapakah gerangan kita ini yang merasa tidak butuh dengan istighfar? Atau merasa cukup dengan istighfar? Merasa cukup ataupun tidak merasa butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu tanda bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda bahwa
ada masalah dalam kalbu kita, ada masalah dalam keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya istighfar ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha." Berlomba-lombalah kalian, ya, berlomba-lombalah kalian untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Hadid, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, dzalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim." Sabiqu maknanya sangat dahsyat. Berlomba, ya, satu dengan yang lainnya. Untuk apa kita berlomba? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta ampunan dan Allah mengampuni kita, maka surga terbuka seluas-luasnya untuk kita. Allah akan berikan surga itu kepada kita selagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Namun permasalahannya adalah, merasa nggak kita butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Merasa nggak kita ini melakukan kesalahan ataupun tidak merasa melakukan kesalahan? Maka dengan istighfar ini insya Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan kemudahan, keluasan, kelapangan dalam hidup kita. Dan istighfar merupakan salah satu ciri daripada seorang mukmin. Dan bagaimana seorang mukmin ketika melakukan kesalahan? Ialah bersegera merasa butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, mensegerakan diri untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dua ayat ini maknanya dahsyat. Di ayat lain Allah meminta kita, ya, yang kita baca tadi adalah Quran surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Quran surah Al Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa banyak sekali peluang bagi orang-orang yang beristighfar. Banyak sekali keutamaan yang didapatkan, balasan daripada orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, yang berbuat kesalahan adalah kita, hamba yang mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ini sangatlah merindukan pertemuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membuat kesalahan, lalu Allah membuka pintu ampunannya seluas-luasnya. Maka hati keras mana yang kemudian tidak mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hati kita ini terlalu keras? Apakah hati kita ini tertutup? Apakah hati kita ini tidak merasa butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunannya seluas-luasnya. Maka wahai para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada, masalah apapun di muka bumi ini, problematika apapun dalam kehidupan ini yang kita hadapi, percayalah bahwa tempat kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau beristighfar dalam sehari bisa 70 sampai 100 kali. Ini sosok Nabi yang mulia, Nabi termulia, Nabi terakhir, junjungan kita semua, teladan kita semua. Beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak ini. Lalu siapalah kita ini? Hamba biasa yang kemudian tolak ukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan. Sementara
Ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq tentu jauh lebih mulia daripada kita. Seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling pantas untuk menjadi nabi. Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam, sahabat Nabi, hidup bersama Nabi. Tentu banyak kemuliaan yang dia dapatkan dengan gelarnya As-Siddiq tentunya. Dan segala macam amalia hariannya yang tentu jauh daripada kita. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq selalu berdoa, Rabbi zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, hambamu yang dhaif ini itu banyak melakukan kesalahan, kezaliman. Zalim terhadap diri sendiri tentunya. Dengan banyaknya kesalahan yang saya lakukan ini, ya Allah, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita yang kemudian enggan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang kita sudah lakukan? Sebanyak apa sedekah kita? Apakah lebih banyak daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tentu mereka jauh lebih baik daripada kita. Tetapi mereka merasa butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, dimanapun Anda berada, kalaulah ukuran-ukuran seperti ini tidak bisa menggugah hati kita, lantas ukuran apa lagi yang harus kita pergunakan untuk membuat hati kita ini butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah tidak butuh permohonan ampunan kita. Kitalah yang butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai mendengarkan ini, apapun problematika yang kita lalui dalam kehidupan ini, baik itu yang kita bisa atau yang kita tidak mampu, yang kita suka ataupun yang kita benci, yang kita apapun problematika kehidupan ini, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika kita hendak ditimpa musibah, kita ditimpa masalah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita diberikan pujian, kita diberikan segala bentuk macam kenikmatan. Belum tentu. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Apakah kita ini bersyukur? Apakah kita kemudian kufur? Semua ini akan kembali kepada kita. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menjalani, menerima kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan sementara. Lalu apa yang kita sombongkan? Apa yang kita bisa lakukan ketika Allah tidak memberikan ampunan itu kepada kita? Tapi rasanya mustahil Allah tidak memberikan ampunan itu kepada kita. Yang menjadi masalah adalah, apakah kita mau untuk minta ampun kepada Allah? Maukah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, sangatlah ringan diucapkan. Tetapi bagaimana kita bersungguh-sungguh bertekad, merasa butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau lagi melakukan kesalahan karena kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para hamba-hamba yang merasa putus asa, yang merasa bahwa semua manusia membenci saya, yang merasa bahwa rasa-rasanya kehidupan ini begitu berat. Wahai kalian yang sedang galau, yang sedang berputus asa, yang sedang bingung bagaimana menjalankan kehidupan ini, yang sedang berada di titik rendahnya, yang sedang berada dalam kesempitan, yang berada dalam sebuah musibah, masalah dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji kepada kita, sebagaimana diriwayatkan ya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib."
Siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahannya, kesempitan yang kita hadapi. Allah akan berikan kelapangan. Dan Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesusahan yang dia lewati, di setiap kesempitan yang dia lalui. Dan dia maha akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis ini memberikan kita penguatan tentang bagaimana keutamaan dan keagungan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang sedang dirundung dengan kesusahan menyelesaikan problematika terhadap saudara, keluarga dan lain sebagainya, ya, yakinlah bahwa tentunya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu jalan yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah dengan kita minta ampun kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah kita. Untukmu yang sedang susah dalam mencari rezeki, sempit, susah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada yang salah dalam hati kita, ada yang salah namun kita tidak tahu, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang sedang dirundung musibah, masalah dalam hidup ini, yang mungkin orang tidak tahu dan Anda merasa berat, Anda merasa susah untuk menjalankannya, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan segala solusinya, Allah akan berikan dan tunjukkan jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan bagi para hamba dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, yang sedang dalam kesempitan, baik dalam rezeki, baik dalam masalah, baik dalam musibah, apapun itu, percayalah, minta ampunlah, awalilah semuanya dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Masih sangat banyak lagi pembahasan tentang istighfar ini tentunya. Namun waktu kita tidak cukup untuk membahas itu semua, dan tentunya keterbatasan ilmu yang kami miliki. Mudah-mudahan sedikit maupun banyak yang kami sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita, bahwa jalan terbaik dalam menanggapi segala sesuatu mulailah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun problematika kehidupan kita ini, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang menghakimi, yang mengurus apa yang seharusnya yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Karena bisa jadi kita cinta terhadap sesuatu, tetapi itu tidak baik untuk kita. Sebaliknya, bisa jadi kita benci terhadap sesuatu, tapi ternyata itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang memang kehidupan ini tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika itu terjadi kepada kita semua, maka yakinlah dan percayalah, itulah takdir terbaik untuk kita semua. Itulah yang Allah pilihkan, dan itulah yang kita butuhkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah menyediakan doa kepada setiap hamba. Allah menyediakan doa ini bagi siapa yang memiliki keinginan. Tetapi sebagai zat yang agung, yang mulia, yang maha besar, Allah Jalla wa'ala, tentunya tidak mungkin zalim terhadap hambanya. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Tentu dengan segala ikhtiar yang kita lakukan. Tetapi masalah keinginan ini belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk kita. Siapalah kita? Hamba manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik hamba adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan, orang-orang beriman bertakwa ketika melakukan kesalahan,
ketika merasa bahwa ada yang dilakukan ini adalah salah, maka beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran, keluasan, dan juga Allah berikan rezeki kepada kita semua dengan cukup, dan insya Allah Allah akan membukakan pintu surga untuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai para hamba-hamba kalian semua yang sedang rundung, yang sedang dalam keputusasaan, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kalian merasa bahwa Allah akan meninggalkan kita. Tidak. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan kehidupan ini yang benar, yang Allah akan tunjukkan kepada kita, Allah akan tuntun kita, dengan catatan kita kembali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang berbeda dengan tema yang berbeda pula. Mari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak semuanya dengan istighfar ini, insya Allah Allah akan berikan kita kemudahan dalam kehidupan ini. Segala bentuk kebutuhan dalam kehidupan kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.